C'est bon pour les cochons. Gara-gara kue itu, Sam dipecat dari pekerjaannya sebagai koki raja. Kuenya sangat enak, tapi Sam membuatnya dari kentang. Ia tak mengira bangsawan tidak makan kentang. Bagi mereka, cuma babi yang makan kentang. Pangeran marah besar dan menyuruh Sam minta maaf. Sam mengira dirinya benar. Wong, kentang enak dan bisa dimakan, kok. Ia memilih mengundurkan diri daripada minta maaf. Meski Sam cuma koki, ia punya harga diri. Sam berhenti jadi koki dan pulang ke kampung. Di kampung, ia hidup sederhana. Dan memilih jadi pria biasa. Menjalani hidup yang biasa saja. Hingga suatu hari ada wanita mencarinya. Namanya Annie. Ia ingin belajar memasak. Tapi, Sam malah menjawab. Désolé, je suis plus cuisinier. Au revoir. Meski diusir, Annie bersikukuh. Ia menunggu di luar semalaman meski hujan deras. Esoknya, ia mengeluarkan seluruh uang yang dia punya sebagai biaya sekolah. Tapi, Sam tetap menolaknya. C'est non. Sam mengingatkannya pekerjaan ini tidak mudah. Aku tak punya dapur, tak punya peralatan. Kamu tidak bisa belajar dengan baik. Tapi, Anna menjawab dengan tegas. Et puis ce ne sont pas les louches et les aiguères qui m'enseigneront ce que je suis venu apprendre. Akhirnya, Sam setuju mengajari Annie yang keras kepala. Sam menyuruhnya bantu-bantu sedikit, dan berpikir cara mengusirnya. Sam menyuruh Annie mengerjakan pekerjaan rumah, dan memotong kayu di malam hari. Annie tinggal di situ selama setahun. Tapi, anehnya ia tidak pernah mengeluh. Siapa yang tidak luluh dengan gadis yang jujur ini? Sam akhirnya membawanya ke kebun, dan menyuruh Annie mencari bahan makanan sebelum menjadikannya murid. Annie tersenyum dalam hati. Semua pengorbanannya akhirnya terbayar. Esoknya, dengan semangat, ia memasak telur bebek masakan andalannya. Annie menunggu komentar Sam. Ça n'a aucun goût. Sepertinya jalan Annie masih panjang. Terdengar teriakan orang di luar. Ternyata, pelayan pangeran mencari Sam. Ia berkata, 2 minggu lagi pangeran mau ke Paris. Ia akan lewat kampungmu. Kalau masakanmu saat itu memuaskan, pangeran akan mengembalikan posisimu sebagai koki istana. Karena pangeran mengutus pelayannya ke situ. Sam memutuskan menerima tawarannya, dan berjanji akan masak untuk mereka. Dites à monsieur le duc que j'essaierai d'être à la hauteur de l'honneur qu'il me fait. L'heure n'est plus à laisser mais à la perfection. C'est le duc qui vient mais recevez un roi. Pelayan itu kemudian pergi. Anak Sam kesal dengan keputusan ayahnya. Pourquoi répondre aux caprices d'un homme qui t'a humilié? C'est lui qui est revenu. Il a besoin de moi. Anak Sam, Tony tahu keputusan ayahnya sudah bulat. Ia khawatir ayahnya akan dipermalukan lagi. Dalam 2 minggu, Sam terus memasak dan mencoba resepnya ratusan kali. Ia terus memperbaiki resepnya, supaya di perjamuan masakannya sempurna. Seminggu pun berlalu. Sam menerima surat pangeran. Perjamuan yang seharusnya minggu depan dimajukan jadi besok. Kabar mendadak itu mengagetkan Sam. Ia tidak yakin apakah waktunya cukup. Tiba-tiba, Annie menyemangatinya dan meyakinkannya. Dites au duc que mon son sera prêt. Setelah pelayan pergi, Sam bergegas bersiap-siap. Dapurnya dipenuhi liin. Ia memotong bawang, menggoreng steak. Meski Sam sangat pandai memasak, tapi masih kurang satu masakan lagi. Untung saja, Annie membantunya. Kalau tidak, masakannya tidak selesai. Sam menyimpan masakannya di dalam gudang. Tapi, ia tak sengaja menyenggol minyak di meja. Dan akhirnya api melahap gudang. Tony dan Annie segera membantu Sam menyelamatkan masakan perjamuan. Tapi, karena panik, tangan Sam tidak sengaja terbakar. Sisa waktu tinggal 9 jam. Sam tidak bisa masak karena tangannya melepuh. Sam menyerah dan menunggu penghukuman dari pangeran. Tapi, Annie tidak menyerah. Dengan berani, ia menatap Sam dan bilang, Je vais être vos mains. 9 jam berikutnya, Anilah yang memasak.
Sam cuma mengarahkan di sampingnya. Sam tak mengira Annie sangat berbakat. Ia bisa menjadi koki yang hebat. Kuda pangeran perlahan menepi. Annie mengeluarkan racun dari roknya dan meneteskannya ke kue. Tidak ada yang tahu mengapa ia melakukannya. Sam dan Tony bersiap menyambut pangeran dengan kue. Ia menunggu di luar sambil menunggu pangeran. Rombongan pangeran melesat melewatinya. Anehnya, mereka tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan. Tony menoleh ke arah Sam, yang tampak bingung dan kecewa. Ternyata, pangeran sudah lapar di jalan. Jadi, ia sudah makan di luar duluan. Ia tidak jadi mencicipi masakan Sam yang lezat. Sam menyia-nyiakan 2 minggu tenaga dan materi. Daripada mubazir, Tony mau makan kue. Tak lama kemudian, ayam-ayam itu mati. Annie mengaku, sebenarnya ia adalah istri bangsawan. Beberapa tahun lalu, suaminya dibunuh pangeran. Annie ingin balas dendam. Jadi, ia berusaha mendekati pangeran lewat Sam, dan mencari kesempatan untuk meracuni pangeran. Sam kaget. Ia tak menyangka Annie memanfaatkannya. Sam menunggang kuda. Tapi, karena mabuk ia jatuh. Sam pingsan 3 hari 3 malam. Saat ia siuman, lantai bawah sudah sangat ramai. Banyak tentara makan di depan rumahnya. Annie sibuk riwa-riwi. Ternyata, ia mengubah tempat itu jadi pos istirahat, dan menjual makanan kepada tentara. Bahkan, Annie memotong kentang kecil-kecil, dan menggorengnya. Ini adalah asal-usul kentang goreng. Saat Sam mencicipinya, ia bilang, C'est pas mauvais, mais c'est vilain. Ça marchera jamais. C'était juste un essai. pemasukan hari ini lumayan. Mereka untung besar hari ini. Annie ternyata pintar juga, pikir Sam. Annie sebelumnya sudah survei kalau pos istirahat lain makanannya tidak enak dan jalannya susah dilewati. Jadi, ia yakin mereka bisa mengalahkan saingannya, dan bercita-cita mengubah rumah Sam menjadi restoran terkenal. Sam akhirnya memaafkan pengkhianatan Annie, dan mulai menata rumahnya dengan meja, lalu menghidangkan makanan leak, karena suasana di sana nyaman. Makin lama makin banyak tamu yang ke sana. Semuanya berjalan dengan mulus. Hingga suatu hari, pelayan pangeran datang lagi ke sana. Mendengar popularitas restoran mereka, pangeran ingin datang dan mencicipi makanan mereka. Jadi, pangeran akan memberikan tanggal, dan ia akan membayar mahal. Tapi, Sam cuma boleh melayani pangeran seorang saja. Annie tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ini adalah kesempatan keduanya membunuh pangeran. Tapi, Annie tidak berpikir begitu. Ia malah kabur dari sana naik kuda, dan cuma meninggalkan sepucuk surat perpisahan untuk Sam. Ternyata, Annie tidak mau memanfaatkan Sam lagi. Annie cuma tidak kuat melihat pangeran berbahagia di depannya. Jadi, ia memilih pergi, dan menanggung kesedihannya sendiri. Tanpa bantuan Annie, Sam seperti kehilangan separuh nyawa. Ia tidak konsen memasak. Restorannya penuh, tapi tamu perlahan pergi karena menunggu lama. Bahkan rasa masakan Sam jadi tidak enak. Tak lama kemudian, tidak ada yang datang ke restoran mereka. Saat mereka sudah hilang harapan, Sam akhirnya sadar kalau ia jatuh cinta dengan Annie. Ia sudah terbiasa memasak bersamanya. Jadi, saat Annie pergi membawa hatinya. Sam bertanya ke sana kemari. Ternyata, Annie sudah menjadi biarawati di sebuah gereja. Pria itu mencarimu. Sam langsung menyatakan cintanya pada Annie. Il faut que tu reviennes. T'es mon apprenti, tu dois obéir. Sans toi, j'ai plus quoi, rien. J'ai besoin de toi. Me fais ce que tu voudras. Ternyata, Annie membalas cintanya. Mereka jatuh cinta karena terbiasa bersama. Beberapa hari kemudian, pangeran berkunjung ke restoran Sam. Annie meletakkan 2 kue di piring. Ia dan Sam saling bertatapan, lalu mengantar kue itu ke meja pangeran dan istrinya.
Tapi, kali ini pangeran tidak marah. Karena istrinya suka makan kentang. Mon ami, il vous faut goûter ça. Di luar, banyak tamu yang berdatangan. Pangeran sudah melarangnya menyambut tamu. Tapi, Sam justru menyebarkan undangan. Supaya orang desa bisa melihat pangeran. Annie tiba-tiba muncul dari kerumunan. Pangeran mengenalinya. Saat pangeran tahu kue itu buatan Annie, ia gemetaran dan memuntahkan kuenya. Karena sadar ia sudah diracuni. Tapi, kali ini Annie tidak meracuninya. Karena Annie mencintai Sam, dan tidak ingin Sam dihukum karenanya. Jadi, Annie mengundang seluruh penduduk, dan membeberkan segala kejahatan pangeran, serta tindakan ilegal yang dilakukannya. Allons voir le roi. Je suis sûre qu'il sera ravi d'apprendre ce que j'ai à lui raconter sur votre compte. Vos trafics, vos prises de participation secrètes dans la Compagnie des Indes, et l'assassinat de François de la Varenne. Vous ne me faites plus peur. Berkat dukungan Annie, Sam melampiaskan amarahnya. Tiba giliran Sam yang mempermalukan pangeran. Excusez-vous. Pas les privilèges. C'est vous. Melihat pangeran yang lari kocar-kacir, pelayan pangeran akhirnya mengundurkan diri. Ia mencopot rambut palsunya, dan membantu Sam melayani tamu. Pelayan pangeran merasa ia diperlakukan seperti manusia di sini. Monsieur. Sebuah kue kentang yang sederhana, membuat hatinya dipenuhi kehangatan. Pelayan pangeran memutuskan menetap di desa itu. Film pun selesai. Kereta kuda datang dari segala arah, demi mencicipi masakan koki Sam yang terkenal. Film ini mengusung tema makanan, untuk mencerminkan kehidupan bangsawan Perancis abad ke-18. Sekaligus menceritakan revolusi. Koki yang ditindas, akhirnya berani membela kebenaran. Sam adalah contohnya. Meski kalian lahir miskin, kalian bisa mati kaya raya. Orang dengan status sosial rendah juga bisa makan makanan bangsawan.